Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai COVID-19 atau yang lazimnya kita kenal dengan persoalan virus corona, mulanya virus ini merupakan persoalan biologis, kemudian menjadi persoalan ekonomis, dan telah bertransformasi menjadi persoalan politis. Dan semua itu merupakan hal yang sifatnya ideologis. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia, maka awal kedatangan virus ini, bahwa pemerintah lambat melakukan antisipasi terhadap wabah ini, itu bukan merupakan rahasia umum lagi. Bahwa pemerintah mengalami kebingungan dan dalam menangani penyebaran virus ini, semua mata juga melihatnya. Bahwa pemerintah juga mengalami ambiguitas dalam berpikir dan bertindak terkait dengan virus ini, kita semua juga melihatnya. Bahwa pada akhirnya juga pemerintah pun melakukan tindakan-tindakan guna menangani jatuhnya korban dan mencegah meluasnya virus ini, juga sebuah fakta yang kemudian tidak bisa kita pungkiri. Tetapi secara pribadi saya mencermati bahwa ada poin prinsipal yang bisa kita petik dan juga ada hikmah yang kemudian bisa kita renungi guna bagaimana membangun rakyat dan bangsa ini ke depan agar lebih baik lagi, yaitu persoalan yang kemudian berkaitan dengan unsur kemanusiaan dan perekonomian. Tentang manusia dan perekonomian nampak jelas sekali ada kebingungan dari banyak pihak termasuk pemerintah itu sendiri mengenai mana yang kemudian didahulukan dan diprioritaskan antara kemanusiaan dan perekonomian. Ini seperti kasus antara mana yang duluan antara telur dan ayam. Jika kemudian kita menggunakan pendekatan linguistik, ketatabahasaan baik kemanusiaan dan perekonomian adalah kata sifat. Karena sifat berarti keduanya hanyalah dampak. Dampak dari apa? Dampak dari kata dasar, yakni manusia dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berpikir, sedangkan ekonomi merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh makhluk yang berpikir. Jadi jelas bahwa manusia ada terlebih dahulu dibanding ekonomi. Jika manusia tidak ada, maka ekonomi pun tidak ada. Sebenarnya ini pelajaran dasar, bahkan anak SD pun tahu. Tapi mengapa pada saat merespon wabah tersebut, pemerintah mengalami kebingungan dalam menentukan mana yang kemudian harus diprioritaskan? Lagi-lagi, sebagaimana kita ketahui, bahwa rejim kita itu adalah sebuah pemerintahan yang pro dengan neoliberalisme. Sebuah pemerintahan yang kemudian mengabdi pada kepentingan modal dan pasar. Untuk mengetahuinya ya cukup mudah, seperti dengan melihat kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang kemudian dibuat. Contohnya Omnibus Law. Serta kalau kita melihat orang-orang yang kemudian bekerja dan berada di sekitar Pak Jokowi, semua itu adalah potret atau cerminan dari neoliberalisme. Maka tidak heran jika pemerintahan hari ini dalam menangani wabah virus corona itu lebih mengedepankan pendekatan perekonomian dibanding pendekatan kemanusiaan. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kecemasan bila perekonomian di negara ini mengalami kehancuran. Maka mereka tidak akan takut dan tidak akan risau dengan jatuhnya korban nyawa dari warganya sendiri, yaitu Indonesia. Akhirnya apa? Lockdown yang kemudian dilakukan itu malu-malu. Dari physical distance sampai dengan PSBB itu sendiri. Semenjak kasus virus ini merebak di negeri ini, terlihat sekali ada kekuatan neoliberalisme yang kemudian berada di belakang rejim kita. Mereka juga berpandangan bahwa lockdown tidak boleh dilakukan karena bisa menghancurkan perekonomian. Buruh-buruh harus tetap bekerja karena produksi perusahaan bisa terhenti. Mereka menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai unsur sekunder atau dampak. Beberapa hari terakhir ini kita membaca berita bahwa banyak dokter maupun perawat yang tumbang alias meninggal dunia, serta banyak juga yang kemudian terkena virus ini, artinya positif terkena COVID-19. Belum lagi ditambah dengan semakin banyaknya dan meluasnya anggota masyarakat yang tertular oleh virus yang mematikan ini. Meskipun sudah terlambat ya, tetapi belum benar-benar terlambat guna untuk mencegah jatuhnya banyak korban nyawa. Tentunya kita tak ingin Indonesia mengalami nasib yang sama seperti negara-negara Ekuador, di mana mayat-mayat manusia dibiarkan berserakan di jalan, atau seperti di Amerika Serikat di mana mayat-mayat itu kemudian berjatuhan seperti lalat. Bicara perekonomian real, kita bicara warga masyarakat.
Jika banyak warga yang mati, bukankah ini juga akan menimbulkan kehancuran ekonomi? Bahaya itu bukan karena adanya kejahatan, tapi karena kita yang melihatnya hanya duduk terdiam. Diamnya kita sama artinya dengan membiarkan orang tua, anak-anak, teman, saudara, tetangga mati dihantam dan dicekik oleh virus corona. Terakhir, negara ini diperjuangkan dan dimerdekakan oleh rakyat, bukan kaum milioner ataupun triliuner. Ekonomi yang hancur bisa diperbaiki kembali selama manusia masih hidup, tapi manusia yang sudah mati maka tidak bisa dihidupkan kembali. Begitulah. Sekian. Billahi fisabilillah.